Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Delia Rahmawati, NIM 091. Di sini saya selaku pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang Internal Capital Adequacy Assessment Process atau sering disebut dengan ICAAP. Internal Capital Adequacy Assessment Process atau ICAAP merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk membantu bank guna menetapkan kecakupan modal minimum sesuai dengan profil risiko bank dan penetapan strategi untuk memelihara tingkat permodalan, serta sebagai bagian dari peningkatan efektivitas praktik manajemen risiko di bank. Kecakupan modal minimum ini sesuai dengan profil risiko selain bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian yang antara lain timbul dari aktiva tertimbang menurut risiko yang merupakan risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, juga untuk mengantisipasi potensi kerugian di masa mendatang. Dari risiko-risiko yang belum sepenuhnya diperhitungkan dalam ATMR, di antaranya seperti risiko konsentrasi, risiko likuiditas, risiko suku bunga, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko strategik, serta untuk mengantisipasi dampak penerapan skenario stress test terhadap kecakupan modal. Landasan hukum PBI nomor 14/18/PBI/2012 mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum dan regulasi Basel II pilar prinsip ke-1 mensyaratkan bank untuk mengembangkan internal capital adequacy assessment process. Yang selanjutnya yaitu tentang benefit. Yang pertama, mempermudah bank dalam memastikan kecakupan modal untuk mengelola risiko yang bersifat material dalam kegiatan usaha bank. Yang kedua, aplikasi ICAAP terintegritas dengan aplikasi tingkat kesehatan bank atau TKB, sehingga mempermudah dalam proses perhitungan KPMM sesuai dengan profil risiko. Yang ketiga, untuk kebutuhan entry data, transaksi yang diambil dari perbank atau LBU dapat dilakukan dengan mudah melakukan integritas data atau ETL. Yang keempat, yaitu mempercepat pembuatan laporan untuk kebutuhan bank maupun regulator. Yang kelima, yaitu dapat dengan mudah melakukan monitoring KPMM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya saya Mumfarida NIM 099 akan menjelaskan tentang Supervisory Review and Evaluation Process atau biasa disebut dengan SREP. SREP ini merupakan proses kaji ulang yang dilakukan oleh Bank Indonesia setelah melakukan proses ICAAP atau Internal Capital Adequacy Assessment and Process. Nah, SREP atau kaji ulang ini dilakukan oleh Bank Indonesia untuk memastikan apakah perhitungan modal suatu bank telah memadai dan sesuai dengan profil risikonya. Kemudian, Bank Indonesia melakukan kaji ulang ini atas hasil penilaian kecukupan modal sesuai dengan profil risiko suatu bank tersebut. Selanjutnya, Bank Indonesia bisa meminta kepada suatu bank tersebut untuk memperbaiki hasil ICAAP-nya tadi. Misalnya, terdapat perbedaan atas hasil perhitungan modal sesuai dengan profil risiko antara hasil self-assessment bank dengan hasil SREP. Maka perhitungan modal yang berlaku adalah hasil SREP ini. Nah, atas dasar adanya perbedaan tersebut, maka Bank Indonesia menilai bahwasanya modal yang dimiliki oleh bank tersebut
tidak memenuhi modal minimum sesuai dengan profil risiko sebagaimana dimaksud. Nah, atas dasar hal tersebut juga Bank Indonesia dapat meminta kepada bank tersebut beberapa hal. Yang pertama yaitu meminta untuk menambah modal agar memenuhi KPMM sesuai dengan profil risiko. Kemudian yang kedua, memperbaiki kualitas manajemen risikonya. Dan yang ketiga, menurunkan eksposur risikonya. Adapun total modal minimum yang harus dipenuhi oleh suatu bank yaitu dimulai dari 8% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 1. Kemudian 9% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat kedua dan 10%, 11% hingga 14% dengan profil risiko peringkat tertentu. Itu penjelasan dari saya tentang supervisory review and evaluation process. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri terakhir. Saya presentasi terakhir akan membahas tentang Capital Equivalency Maintenance Asset atau disingkat dengan CEMA. Nah, dalam CEMA itu sendiri adalah alokasi dana usaha kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang wajib ditempatkan pada aset keuangan dalam jumlah dan persyaratan tertentu. Nah, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri itu wajib memenuhi CEMA minimum. Sebagaimana hal ini telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum aset keuangan yang digunakan sebagai CEMA harus bebas dari klaim pihak manapun, yang dibuktikan antara lain dengan surat pernyataan dari kantor itu sendiri, dari kantor cabangnya. Nah, adapun kewajiban bank untuk menyediakan modal minimum sesuai profil risiko selain bertujuan untuk mengantisipasi potensi kerugian. Nah, dalam hal ini kenapa kok harus ada CEMA? Karena hal ini bertujuan yaitu untuk mengantisipasi potensi kerugian yang antara lain timbul dari aset tertimbang menurut risiko atau disingkat dengan ATMR yang telah diperhitungkan seperti halnya risiko kredit, terus risiko pasar, risiko operasional, juga untuk mengantisipasi potensi kerugian pada masa mendatang dari risiko-risiko yang belum sepenuhnya diperhitungkan dalam ATMR. Nah, apa saja yang belum diperhitungkan dalam ATMR itu sendiri? Nah, di sini antara lain seperti halnya risiko konsentrasi, risiko likuiditas, terus risiko suku bunga, terus risiko hukum, terus risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko strategik itu sendiri. Di sini CEMA minimum ditetapkan sebesar 8% dari total kewajiban bank yang berkedudukan di luar negeri setiap bulannya, dan paling sedikit itu sebesar 1 triliun rupiah. Nah, dalam pemenuhan CEMA minimum itu sendiri yang dimaksud barusan itu dengan dilakukan beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampai dengan posisi bulan November 2017 bahwa CEMA itu ditetapkan pada tahun 2017. CEMA minimum ditetapkan sebesar 8% dari total kewajiban kantor cabang dari riba yang berkedudukan di luar negeri pada setiap bulannya. Dan yang kedua yaitu mulai posisi bulan Desember 2017 itu CEMA minimum ditetapkan 8% dari total kewajiban kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri pada setiap bulan, dan paling sedikit itu sebesar 1 triliun rupiah. Nah, untuk mengantisipasi dari hal itu, maka BI menilai bahwa bank efisiensi itu jika modalnya 1 triliun rupiah dan agar optimal CEMA itu sendiri, maka modal sebaiknya itu sekitaran 5 triliun rupiah untuk agar CEMA itu bisa efisiensinya optimal itu sendiri. Nah, di sini saya contohkan
laporan pemenuhan CEMA bulan Mei 2020 disampaikan paling lambat pada tanggal 8 Juni. Laporan pemenuhan CEMA minimum bagi kantor cabang yang berkedudukan di luar negeri yang berada di wilayah daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, maksud di sini bahwasanya dari bulan Mei itu setidaknya paling lambat itu tanggal Juni. Nah, itu paling lambat tanggal Juli. Sebenarnya kan CEMA itu laporan CEMA itu dilakukan pada bulan Mei, akan tapi masih ada sedikit enggang ataupun masih ada kesempatan untuk pemohonan CEMA itu di bulan Juni itu sendiri, 8 Juni sendiri. Artinya 81 bulan itu batas akhir dari laporan pemohonan CEMA itu sendiri. Mungkin hanya itu yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah ataupun salah kata, itu murni dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.